mungkin kalau di sini kasusnya Mas Dito tuh kita sebutnya biasanya technopreneurs, Pak Helmi, Technopreneur, ya. gitu. Ya. Jadi mungkin itu yang kita nggak bisa dapat dari pelatihan, kita nggak bisa dapat dari pendidikan formal, gitu ya. Jadi problem solving gitu kan tadi, terus business mindset gitu. Gimana sih berhasil itu gitu kan tadi Mas Dito cerita gitu ya. Oh, yang berhasil tuh seperti ini gitu kan. Terus kalau ada problem tuh harus gimana gitu kan. Dan pasti juga networking kan, karena itu nggak bisa tuh dari sekolah gitu. Waktu masuk Gojek, experience saya belum sebanyak itu. Tapi memang saat itu ya kita butuh orang untuk pegang suatu PNL istilahnya. Ya mau nggak mau, saya jadi harus belajar gitu kan. Mau nggak mau. Mau nggak mau, tapi di mana lagi sih ada tempat yang bisa ngasih orang seusia saya waktu itu kesempatan untuk pegang PNL. Hai, salam digital. Wah, salam khusus nih, karena kita akan bicara tentang dunia digital yang mau tidak mau sudah mempengaruhi cara kita hidup ya. Dan kita baru saja selebrasi ulang tahun kemerdekaan kita ke-79 dan selalu dikatakan 2045 kita akan masuki 2 tahun emas untuk Indonesia. Tapi saya pikir masalah digital ekonomi adalah satu hal yang sangat penting. Dan untuk itu, dua tamu saya ini orang-orang hebat. Yang pertama adalah Ibu Prani Sastiono. Beliau adalah peneliti Associate Professor dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kita syutingnya pagi ini. Iya. Tegang banget. Baru biasa ngomong di kelas kan. Beda ya? Beda. Oke. Dan nomor 2 ini anak muda usianya baru 32 tapi wow, alumni dari GoTo ya. Alumni Gojek ikut di depan-depan melihat betul bagaimana perkembangan Gojek kemudian menjadi GoTo dan sekarang mempunyai perusahaan sendiri. Yaitu beliau adalah CEO dari Maka Motor ya. Raditya Wibowo. Manggilnya Dito ya? Manggilnya Dito, Pak. Iya. Benar. Grogi juga? Grogi juga? Lumayan sih dikit sih, biasa lihat di TV soalnya, Pak. Oke. Baik, kita ngomong digital ekonomi dulu ya. Catatan dari Mbak Prani gimana sih? Iya, kalau kita lihat memang value dari digital ekonomi Indonesia tuh memang besar gitu ya, mungkin paling besar di ASEAN gitu. Nah, tapi memang digital itu juga sudah tidak bisa dilepaskan dari hidup kita gitu. Yes. Kita mau bayar digital, mau pergi mungkin menggunakan digital juga gitu ya, mau beli makan itu semua sekarang udah digital gitu. Nah, sampai ke kampung-kampung bisa denger ya? Betul, iya. Jadi memang ukurannya besar gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkannya supaya kita bisa tadi mencapai visi 2045 Indonesia gitu. Seberapa besar sih? Kita lihat langsung ke GoTo aja lah. GoTo ini kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, terutama ekonomi digital. Saya dengar LPM punya catatan ya? Betul, kita mengestimasi kontribusi ekonomi dari GoTo ke Indonesian economy. Ya, jadi kalau di angka berapa ratus triliun ya? Sekitar 200 sampai 300 triliun? 390 triliun, ya. Wow, oke. Angka yang sangat besar. Besar. Terus berdampak kemana lagi? Penggunaan aplikasi Indonesia makin digital ya. Mungkin Dito bisa nerangin, Indonesia menjadi makin digital karena kehadiran GoTo gitu ya? Sebenarnya kalau ngelihat perubahan perilaku konsumennya lumayan kelihatan sih, Pak. Jadi dari awal saya gabung tuh ya, 2015 itu kita dulu onboarding banyak driver Gojek. Itu pertama kali mereka pakai smartphone. Gitu kan, itu kita harus ngajarin, ini caranya, ini konsep email, kita malah bikinin dulu account emailnya. Gitu kan, sampai sekarang udah canggih-canggih gitu kan. Mereka lebih canggih dari kita. Wah, lebih canggih. Ada yang jadi influencer di TikTok, di Twitter gitu kan, udah bisa bikin konten sendiri. Dan mungkin dulu nggak kebayang tuh orang bisa belanja pakai HP gitu kan. Ya kan, dulu udah pasti kalau nggak ada cash bingung juga mau ngapain gitu kan. Sekarang malah kadang ya beli makanan di pinggir jalan aja memang sudah bisa pakai QR gitu kan. Ya, jadi di Cina gue baru pulang loh, pengemis aja pakai QR. Iya bener, itu mereka dikasih cash bingung, Pak. Oke, bagus juga untuk pengemis pakai QR ya. Jadi nggak takut dibegal duitnya kan. Dan yang ngasih juga kan bisa nggak kegedean gitu kan, nggak mungkin ngambil sosokan gitu. Bener, dia nggak mungkin, aduh nggak ada kembalian gitu. Dito lu ikut dari awal-awal ya, termasuk sosialisasi ke driver ya?
Lumayan sih, jadi aku dulu join 2015. Oke. Kan Gojek sendiri udah ada sebenarnya dari 2014, tapi awalnya dia tuh call center. Jadi setahun tuh kayak masih lebih kecil lah skalanya. Oke, Nah aku join tuh berapa bulan setelah app-nya launching. Nah ini lagi kenceng-kencengnya growth-nya nih, kita kaget juga waktu itu. Ternyata habis bikin aplikasi, wah banyak banget nih usernya, driver nambah terus, user nambah terus. Kita ngelihat dengan mata sendiri betapa dia bisa berkembang dari, ya dulu kan kantornya di rumah ya, rumah 2 lantai. Rumahnya siapa ya? Rumahnya, aduh saya nggak tahu tuh rumah siapa. Tapi sekarang kalau main ke sana udah jadi rumah lagi, nggak kelihatan deh itu dulu kantornya Gojek. Mestinya dijadikan museum itu. Iya benar. Kayak ya bener-bener rumah gitu. Kayak kita bisa nongkrong di depan, terus banyak driver juga di. Sebelum pindah ke AK ya, Jalan Bangka ya. Sebelum pindah ke ini, kita kan kantor keduanya pindah ke Kemang Selatan yang di situ. Dulu yang di gedung AK tuh buat rekrutmen driver. Jadi kan banyak banget drivernya dulu. Malah dulu sampai nyewa stadion kayaknya untuk buat rekrutmen tuh. Zaman lagi kenceng-kencengnya. Gila ya. Ya karena permintaan banyak, tapi Gojeknya belum selalu bisa memenuhi gitu. Wow, jadi story yang luar biasa. Nantinya Gojek Topet menjadi kebanggaan Indonesia ya, karena menjadi platform yang terbesar Indonesia dan produksi dari hasil karya dari anak-anak bangsa. Benar. Itu ya. Ya. Kalau saya balik ke Ibu Prani, dampaknya kehadiran Topet ke Indonesia apalagi Bu, selain dari bidang ekonomi ya? Jadi sebenarnya kita juga melihat dampak dari kehadiran GoTo ya, itu ke digital literasi gitu ya. Digital literasi. SDM digital gitu. Nah kita lihat memang ada sekitar 2-3% ya kontribusinya terhadap kenaikan SDM digital di Indonesia gitu. Jadi apa sih SDM digital? Mungkin definisinya agak beda-beda ya. Nah, kalau kita di sini memang mendefinisikannya masih sangat sederhana gitu ya. Jadi pekerja yang menggunakan internet, komputer gitu ya, gadget dalam pekerjaannya gitu. Jadi kita lihat itu memang ada kontribusi sekitar 2-3%. Di luar Jawa itu lebih tinggi ya, sekitar 3-4%. Itu kita bagi lagi. Jadi mereka yang pekerja gitu ya, dan pengusaha, walaupun mungkin definisi pengusaha karena menurut Sakernas gini ya, jadi lebih simpel gitu, jadi mereka yang berusaha gitu, bukan employed gitu ya. Memang di sini ada kontribusi, tapi mungkin juga harus agak hati-hati gitu ya Pak Helmi gitu, karena memang di luar Jawa kan lebih rendah mungkin ya awalnya, sehingga untuk naik gitu dia mungkin lebih mudah dibandingkan di Jawa yang mungkin sudah lebih banyak gitu talent digitalnya. Ya, penggunaan aplikasi udah sampai ke kampung-kampung yang di pelosok manapun asal ada internet dan mereka gunakan ya, itu yang menarik menurut saya gitu ya. Kita sekarang udah beli tiket sendiri, ngisi pajak sendiri gitu ya, jalan tol udah nggak ada penjaganya gitu. Menurut saya kemajuan yang unbelievable, lompatan yang luar biasa ya Dito ya. Saya bisa beli minyak kayu putih dari luar Pulau Jawa langsung gitu kan, itu kan nggak terbayangkan tuh dulu waktu awal-awal. Persoalan berikutnya kali tentang digital talent ya, bahwa Indonesia sekarang karena makin banyak, karena Gojek, Topet gitu, dan kemudian jadi GoTo, menimbulkan banyak startup ya, fintech. Tetapi selalu keluhan orang, sudah siapkah kita dengan digital talent? Dito menanggapi? Jadi memang dulu kita ngerasain waktu awal-awal Gojek susah ya nyari digital talent itu gitu kan. Kita apalagi ketika kita growth-nya lagi kenceng-kencengnya. Jadi dulu itu saya sempat pegang bagian back-end-nya Gojek, istilahnya algoritma yang memasangkan driver dengan customer. Itu susah banget untuk bikin itu scale istilahnya. Dulu tuh ada masa-masa mungkin tahun 2016-an kalau pakai Gojek kita tuh down tiap sore. Pokoknya tiap jam 4, jam 6 tuh nggak bisa dipakai karena terlalu banyak yang order. Terlalu itu jam-jam banyak order. Jam-jam banyak order. Apalagi pas bulan puasa. Waduh, susah karena orang mesen makan, mesen pulang kantor, semuanya di saat yang sama gitu kan. Servernya jebol itu ya? Iya, servernya jebol. Kenapa? Karena algoritma kita waktu itu kurang efisien gitu kan cara milihnya. Nah, untuk bisa bikin itu jadi scale, kita butuh talent yang pengalaman gitu kan. Dan waktu itu di Indonesia belum banyak yang punya pengalaman megang sistem sebesar itu, gitu kan. Akhirnya kita jadi banyak global hiring juga. Itu sebenarnya bagusnya kita jadi nge-upscale talent lokal ya.
gitu. Dan akhirnya jadi semakin banyak talentnya, berkembang setelah berapa tahun. Akhirnya sekarang kalau ada yang mau bikin startup software baru, nge-hire software developer jadi lebih gampang kan, karena sudah dibuka istilahnya jalannya sama Gojek dan ya teman-teman seangkatannya dulu lah gitu. Kalau sekarang aku lihat misalnya di hardware, ini hardware ini sekarang lagi kayak dulu software waktu tahun 2015. Kita nyari yang bisa R&D otomotif tuh juga susah gitu kan. Tapi ya harapannya kan semakin banyak perusahaan yang mencoba dan sukses, ya itu caranya kita bisa maju talentnya. Karena orang Indonesia tuh pinter-pinter sebenarnya. Gitu. Kalau Ibu Prani ngelihat digital talent, ada nggak catatan tentang digital talent di Indonesia? Kalau kita lihat memang masih ada gap ya antara supply dan demand-nya gitu. Lebih banyak demand? Iya, lebih banyak demand-nya. Kalau World Bank tuh memperkirakan kita harus punya sekitar 600.000 ya per tahun gitu. Kalau kita ngitungnya kemarin udah agak adjusted sekitar 520 gitu. Mungkin udah ada yang terisi gitu ya dengan perkembangan-perkembangan saat ini. 120.000 orang. 520.000 per tahun gitu. Kebutuhannya? Kebutuhannya. Tambahannya gitu ya. Iya. Jadi ini peluang sebenarnya untuk apa lembaga-lembaga pendidikan upskilling gitu ya, atau yang memang mengkhususkan diri untuk mengisi kebutuhan digital talent ya, Adit ya? Lumayan sih, cuman jadi sebenarnya kadang yang susah tuh justru nyari yang seniornya, Pak. Jadi karena kan misalnya kita bikin tim nih, itu kan kalau semuanya junior susah juga. Susah juga ya. Kalau semuanya senior nanti nggak ada yang kerja gitu kan. Jadi harus balance nih rasionya supaya yang senior bisa nge-mentor yang junior, yang junior jadi semakin naik levelnya. Nanti mereka nge-mentoring lagi. Itulah caranya kita bisa ngembangin jumlah talentnya. Nah awal-awal waktu 2015-2016 yang senior-seniornya itu banyak yang akhirnya kita harus impor gitu kan. Impor juga banyak yang orang Indonesia udah berkarir di dunia software dan tech dari Silicon Valley, dari mana mereka pulang. Gitu kan, mereka pulang ngajarin generasi selanjutnya, akhirnya makin banyak yang jago. Gitu. Jadi upskilling itu sangat membantu sih untuk nambahin jumlah orangnya. Jumlah orang. Betul, tapi sebenarnya untuk bisa bikin pipeline yang sehat nih, istilahnya kan harus ada junior, harus ada senior. Sebenarnya memang harus makin banyak pekerjaannya gitu kan, harus makin banyak entrepreneur yang berani mencoba bikin pekerjaan yang menyerap talent digital ini. Mappingnya kayak apa ya, Dit ya? Apakah masih banyak dibutuhkan digital talent? Sebenarnya kalau menurutku memang kondisi market kan selalu berubah ya Pak, gitu kan. Dan ya itulah namanya pasar bebas gitu kan. Kita semua perusahaan akan mencari demand-nya sendiri dan dia juga competing gimana caranya dia bisa dapat demand terbesar dan menyediakan layanannya dengan biaya yang paling murah gitu kan. Kalau aku lihat kan di market semuanya lagi mencoba macam-macam nih di dunia software. Ada fintech, ada apa. Sebenarnya kalau aku lihat sih itu sebenarnya bagus juga sih kalau makin banyak yang mencoba gitu kan. Dan memang mereka semua mungkin berani mencoba itu dengan melihat contoh-contoh yang sudah sukses dari generasi sebelumnya. Yaitu kayak ya di generasinya Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak gitu kan. Jadi yang kita harus lihat adalah sekarang nih ke depannya mau kayak gimana gitu kan. Kalau aku ngelihatnya selain software sebenarnya lagi banyak juga nih yang di bidang hardware. Benar. Yang kemarin agak terlupakan ya. Lumayan. Karena hardware kan sebenarnya kalau lihat profil investasinya beda ya sama software. Software itu capex-nya sedikit. Gitu kan, capex-nya paling ya gaji pegawai gitu kan. Kalau hardware kan kita memang harus capex semua kali ya. Capex semua di depan nih untuk bikin alat produksi, bikin pabrik, R&D. Itu sebenarnya yang butuh waktu lebih lama gitu kan. Tapi kalau negara kita mau maju, kita harus bisa ngembangin itu. Jadi harapan aku sih yang terjadi di software selama berapa tahun terakhir, ini kita bisa coba untuk ulang lagi nih di industri manufacturing gitu. Kalau dari Ibu Prani, dari Ibu kan di toko pendidikan ya. Ya, jadi gimana ya? Apakah dunia pendidikan Indonesia, lembaga-lembaga pendidikan sudah mengantisipasi ya kebutuhan digital talent yang demikian banyak? Iya, sebetulnya kan kalau kita ngelihat digital talent atau misalnya SDM digital gitu ya, itu kan ada jenisnya ya, Pak Helmi gitu, dari yang punya basic talent, intermediate, advance gitu. Jadi yang mana nih gitu? Kalau misalnya yang basic gitu seperti tadi gitu ya, mungkin
profesi-profesi sekarang ngejaga toko gitu, dulu nggak perlu harus tahu digital. Sekarang dia mungkin perlu bikin foto, di-upload di mana, seperti itu. Intermediate tadi ada software, ada hardware gitu ya, terus ada advance gitu. Nah, mungkin yang advance ini yang nggak bisa digantikan dengan training gitu ya. Mungkin memang harus diproduce oleh sistem pendidikan gitu dan experience, betul. Experience saya pikir ya. Lebih penting lagi ya. Betul. Iya, jadi kalau di sisi pendidikan memang pemerintah itu punya program ya untuk meningkatkan gitu ya capacity dari digital talent gitu. Okay. Nah, tapi mungkin kita mesti lihat dulu juga nih demandnya gimana gitu. Apakah ada orang yang mau gitu kan sekolah skill yang mengequip seseorang itu dengan skill digital. Nah, itu mungkin perannya tadi gitu ya. Goto atau mungkin Maka Motors gitu ya, dengan mereka tahu kalau misalnya saya lulus saya dapat segini loh gitu. Mungkin mereka Selin memang jadi mau gitu. gue dulu pernah ya, gue CEO satu tech company, gaji gue kalah dengan CTO gitu. Di mana-mana CEO nomor 1 gitu. Selisihnya banyak lagi. Dia bilang yang kayak Pak Helmi itu ada, tapi CTO tuh langka banget. Kurang ajar. Jadi itu yang terjadi ya. Lumayan, karena kadang memang ya tergantung model bisnisnya tapi kadang memang ada skill yang harus datang dari pengalaman. Kayak misalnya cara bikin sistem yang nggak down kalau dipakai oleh jutaan orang di saat yang sama gitu. Itu mahal banget ilmunya. Wah, lumayan. Ya, kemarin juga ada perusahaan cyber security juga gitu. Karena mungkin cyber security kan mereka perlu mencek sistemnya gitu bisa ditembus atau enggak. Mereka nggak mau terima yang tidak punya pengalaman gitu. Jadi memang unik nih digital itu. Karena sebenarnya bisa belajar sendiri, bisa dari pengalaman, bisa dari pendidikan gitu ya. Tapi ya memang basicnya menurut saya pendidikan dasar tuh harus dibenerin dulu gitu kan. Gimana supaya kita bisa bukan cuman kuantitasnya gitu Pak Helmi, tapi kualitasnya juga memenuhi nih gitu. Nah, mungkin perlu juga ya kerjasama antara pendidikan, sektor pendidikan, akademik dengan industri gitu. Jadi sebenarnya skill apa yang dibutuhkan gitu. Mesti harus pacaran tuh berdua terus ya. Betul. Saling bertanya apa yang dibutuhkan gitu. Benar. Ya, jadi apalagi kemarin dengan kasus jebolnya data nasional gitu, membuat kebutuhan orang-orang yang bisa mengerti cyber security, bagaimana mencegah pembobolan akan makin diperlukan ya, Adit ya? Benar. Karena sebenarnya misalnya ngomongin keamanan cyber ya, itu sebenarnya kalau kita di Gojek dulu itu something yang harus dipikirin dari awal, bahkan sama yang ngedevelop sistemnya yang bukan orang keamanannya gitu. Kayak sistem itu memang harus dirancang dari awal sejak awal gitu. Saya akan ngomong sekarang. Dito memimpin keluar dari Gojek ya, dan membuat usaha sendiri. Namanya Maka Motor. Maka Motor. Jualan apa sih lu? Motor listrik. Motor listrik. Jadi ilmunya semua yang diambil dari waktu bekerja di Gojek ya? Lumayan macam-macam sih. Sebenarnya kalau dari kuliah pun, aku kan kuliah dulu teknik industri. Jadi ya ITB, ya nyambung lah gitu kan. Tapi jujur kalau dari Gojek banyak banget ngambil pelajaran soal gimana caranya untuk berani bikin suatu company dari kecil sampai jadi besar sih gitu kan. Karena dulu kita ngelihat contohnya dengan mata kita sendiri gitu kan. Aku masuk Gojek awalnya ya itu tadi kantornya di rumah, wifi-nya suka rusak, AC-nya suka rusak, toiletnya suka nggak jalan, sampai makin gede, sampai kan dulu juga awal-awal kita sempet tuh kalau nggak salah di ban sama pemerintah dalam sehari, terus dibuka lagi ban-nya gitu kan. Waktu banyak di demo itu ya? Ya, waktu banyak awal-awal tuh. Terus taksi-taksi konvensional demo ya. Terus? Ya, terus berkembang terus. Kita lihat sendiri, ternyata bisa ya, gitu kan. Asal kita ngerti user maunya apa dan kita bikin produk yang cocok dan memenuhi kebutuhan mereka, perusahaan Indonesia bisa kok menjadi besar dengan karya sendiri, gitu kan. Sebenarnya inspirasinya tuh itu. Bukan ngelihat inspirasi, wah ada Nadiem, ada William kaya raya. Jadi triliuner secara cepat. Tapi kalau jujur dulu ya, saya kan ya kerja langsung juga sama mereka semua. Sebenarnya dulu sih kita rasanya memang motivasinya, ya of course itu pasti kepikiran ya. Tapi memang yang kita fokusnya ke gimana caranya menyelesaikan problemnya user dan juga problemnya driver gitu kan. Karena itu seru banget dan
seru, stres juga. Setiap saya pernah tuh misalnya saya salah pencet, terus sistemnya down. Terus pernah ya? Pernah terus aduh gimana nih gitu kan. Turun ke bawah kita mau troubleshooting. Orang-orang di mall tuh nanya ke saya karena lagi pakai baju Gojek, ada apa sih, saya nggak bisa pulang nih. Itu beban juga. Segitunya ya? Segitunya, karena kan orang sangat mengandalkan ya saat itu gitu. Apalagi itu tadi yang dulu tuh sistem kita sangat nggak stabil pas sebelum jam-jam orang pulang lah, jam 4 sampai jam 6 gitu. Jadi itu rush hour. Rush hour. Jadi belajar bikin sesuatu yang kecil menjadi besar dan juga belajar gimana caranya dealing with pressure gitu. Iya. Dan ngebangun ya. Benar, dan ngebangun tim di mana sebenarnya kan dulu Gojek juga kita semua belum ada tuh yang pernah yang pernah bikin bisnis ojek online istilahnya gitu kan. Jadi banyak hal yang kita harus pelajari juga dan kita pikirin solusinya dari istilahnya first principles gitu kan. Misalnya nih, dulu salah satu alasan kita suka down karena kita nggak punya harga ramai. Jadi harga ramai. Jadi sebelah tuh punya, kita belum waktu itu. Jadi kita selalu down tuh jam 5 karena orang pasti pesan kita dulu karena nggak ada harga ramai. Nah kita harus bikin harga ramai dari nol. Gimana caranya? Gitu kan. Nah itu ya lumayan banyak lah problem solvingnya dengan tim data science, tim engineering, bahkan versi awalnya kita punya harga ramai, itu saya ngetik angka pengalinya terus pencet enter gitu. Terus kita lihat efeknya gimana ke data gitu kan. Baru kita bikin versi yang makin canggihnya, kita iterasi terus gitu. Jadi ya selama 5 tahun tuh banyak saya dan teman-teman yang seangkatan di dunia tech, kita banyak banget sih belajar dari experience yang seperti ini. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa GoTo itu ya, saya mungkin gue berani kan menjadi apa ya, satu kawah candra di muka yang melahirkan banyak digital talent ya Bu ya. Kalau melihat Ibu, betul ya? Betul. Jadi mungkin kalau di sini kasusnya Mas Dito tuh kita sebutnya biasanya technopreneurs, Pak Technopreneur ya. Ya. Jadi mungkin itu yang kita nggak bisa dapat dari pelatihan, kita nggak bisa dapat dari pendidikan formal gitu ya. Jadi problem solving itu kan tadi, terus business mindset gitu. Gimana sih berhasil itu gitu kan tadi Mas Dito cerita gitu ya. Oh, yang berhasil tuh seperti ini gitu kan. Terus kalau ada problem tuh harus gimana gitu kan. Dan pasti juga networking kan, karena itu nggak bisa tuh dari sekolah gitu, dan itu yang mungkin posisi unik gitu ya dari tech company di Indonesia ini yang menjadi pelopor gitu ya. Benar-benar, dan dulu kan talent pool kita sebenarnya belum sebanyak itu ya Pak waktu baru mulai itu. Jadi misalnya saya juga waktu masuk Gojek, experience saya belum sebanyak itu. Tapi memang saat itu ya kita butuh orang untuk pegang suatu P&L istilahnya. Ya mau nggak mau, saya jadi harus belajar gitu kan. Mau nggak mau. Tapi di mana lagi sih ada tempat yang bisa ngasih orang seusia saya waktu itu kesempatan untuk pegang P&L. Itu kan jarang banget, dan sebenarnya ya buat kita juga secara profesional growth-nya sangat luar biasanya di situ. Dan bertemu langsung dengan para founder ya? Lumayan. Ketemu siapa aja? Ketemu Nadim, Oh iya, saya sih dulu langsung lapor ke Nadim kan. Nadim, terus siapa lagi? Nadim, Amanda, Kevin, Andre. Ya. Siapa lagi cewek itu? Alamanda siapa? Oh, Alamanda ya. Alamanda teman saya, teman angkatan dulu. Jadi belajar banyak. Inilah hebatnya kalau kita masuk perusahaan kecil ya. Ketemu founder langsung, dia berkeringat, dia stres, dia selebrasi. Itu ngikutin semua ya. And you learn a lot. Bener, stres bareng, seneng bareng. Wah, dulu tuh setiap minggu kita selalu ngerayain nambah 100.000 order per hari gitu kan. Awalnya loh kok lama-lama jadi tiap minggu gitu kan. Terus kita gedein lagi nih perayaannya. Tetap makin lama makin sering gitu. Itu seru banget sih. Wow, luar biasa. Dan gimana hubungan antara alumni, sekarang kamu kan alumni Gojek gitu ya, dengan perusahaan utama? Jadi kalau kita sih memang enaknya jadi ada ekosistemnya ya Pak, karena kita ini banyak yang setelah keluar dari Gojek macam-macam bidangnya. Jadi ada yang ke fintech, ada yang bikin, ada yang di akademisi, ada yang edutech ya, ada yang edutech juga. Saya malah di hardware gitu kan. Kita benar-benar macam-macam, tapi kita punya pengalaman yang sama nih dulunya. Jadi banyak tempat sharing lah. Apalagi sebenarnya saya salah satu yang lebih dari angkatan saya, mungkin saya yang terakhir keluar untuk bikin company saya sendiri. Teman-teman seangkatan tuh udah keluar dari sebelumnya. Gitu. Istilahnya saya salah satu yang paling lama lah bertahan di Gojeknya gitu. Kalau mau keluar gitu dihalangin atau enggak sih? Sebenarnya kalau di
lebih ke tanggung jawab kita pribadi ya gitu Oke, kan. Kayak oke. ini kan kita di situ dari kecil pasti ngerasa Ya. ownership-nya sangat tinggi gitu kan. Ini istilahnya ya bayi saya juga kalau mau pergi Ya. nggak mau sembarangan dong nyerahin ke orang lain tanpa Oke. ada plan yang matang gitu kan. Dan gue dengar investor GoTo ada di belakang Maka Motor juga ya? Lumayan. Jadi memang selain ada dengan teman-teman founder lain, kita saling berbagi, dapat Ya. advice, dapat mentoring. Oke. Kita juga jadi kenal dengan semua ekosistem investornya GoTo gitu kan. Jadi banyak investor kita juga sama dengan GoTo, banyak teman-teman yang kenal dari GoTo juga ada invest di kita gitu. Jadi enaknya sih jadi ada ekosistemnya sih, dan ini mungkin yang dulu nggak ada waktu tahun 2015-14 mereka baru mulai GoTo sama Oke, Tokopedia dan oke. yang lain-lain. Ini penting banget ya, Ini karena penting banget. lagi Ya. tech downturn kayak Benar, gini karena market gitu. juga lagi berubah terus kondisinya Ya. kan. Jadi Gitu. tidak harus menjadi bermusuhan dengan tempat kamu bekerja pertama dalam Gojek ya? Kalau aku sih ngelihatnya justru kita lumayan ya berteman ya, karena sebenarnya problem yang kita coba solve ada bermanfaat juga buat Gojek gitu kan, which is gimana caranya kita bisa bantu driver Gojek untuk ngurangin biaya operasionalnya. Sebenarnya Ya. kan salah satu manfaatnya motor listrik itu gitu Ya, kan. ya, ya. Dan itu dulu salah satu hal yang saya liatin juga waktu di Gojek, gimana caranya kita ngebantuin teman-teman driver. Oke. Mereka pengeluaran terbesar bensin, makanan, pulsa. Makanan sama pulsa, Gojek punya beberapa program lah untuk bantuin. Tapi bensin kan agak susah ya. Iya. Nah, sebenarnya teman-teman driver itu dari terakhir saya di sana juga mereka sangat minat untuk cobain pindah ke listrik. Oke. Kenapa? Karena penghematannya lumayan. Apalagi driver Ya. Gojek tuh jalannya per hari jauh. Ya, Dia bisa ya. 100 km lebih. Ya. Gitu kan. Dia insentifnya sangat tinggi nih untuk pindah ke listrik. Ya. Cuman waktu itu kita nyoba-nyoba banyak produk yang udah ada di Belum market, belum dapet yang oke gitu kan. Kekurangannya ya macem-macem lah gitu kan. Oke. Misalnya dari jarak tempuhnya kurang jauh lah, atau tenaganya kurang besar, atau joknya kurang panjang, atau tempat nggak ada tempat nyimpen helm di dalam. Even dari bentuknya kan, kalau motor tuh lumayan penting ya stylingnya gitu. Iya. Jadi dari situlah kita akhirnya dengan ngelihat itu, kita ngelihat ada opportunity, kita memberanikan diri untuk ya udah coba deh kita bikin deh motornya gitu kan. Kita R&D sendiri akhirnya tuh. Maka Motor. Maka Motor, dan saya sendiri juga pengguna motor dari SMA. Jadi saya sama co-founder saya, kita dulu tetangga di Bandung. Jadi ke SMA tiap hari naik motor. Belum bareng. launching ya? Belum. Jadi kita launching akhir tahun ini. Amin, amin. Amin. Pesan terbanyak di pipeline? Kita sedang ngumpulin. Kalau mau coba boleh juga, Pak. Satu-satu boleh lah. Iya, siap lah. Oke. Jadi memang karena sekarang kan banyak ya yang bikin motor listrik, Ya, banyak banyak brand, banget. banyak Ya. pilihan model. Ya. Tapi sebenarnya seluruh industri motor listriknya sendiri nih growth-nya masih bisa lebih kencang lagi. Karena sebenarnya kan ada 6 juta motor baru tiap tahun. Ya. Tapi mungkin tahun kemarin jumlah motor listrik yang kejual aja Ya. baru ya antara 35 sampai 60 ribu gitu kan. Jadi penetrasinya masih kecil. Persoalan EV atau motor listrik itu kan charging ya. Charging station kita kurang banyak. Ya. Itu barangkali juga harus dipikir dari Mas Dito ya. Oh betul, itu jadi kan banyak company mencoba ngambil approach macam-macam ya. Jadi Ya. ada yang modelnya tukar baterai, ada yang modelnya ngecas sendiri di rumah gitu Ya. kan. Kalau kita sih strateginya, kita sempat nyoba juga tukar baterai. Ya. Kalau dari apa yang kita coba, kita sih waktu itu ngerasa oh kayaknya ini agak susah ya untuk nge-scale-nya gitu, Ya. karena lumayan Harus besar, ada. harus ada baterai tambahan untuk ditukar kan gitu, Ya. dan itu tuh Investasi lagi. itu tuh investasinya besar karena baterai itu separuh harga motornya bisa jadi gitu kan. Wow. Baterai itu paling mahal gitu. Jadi kita sedangkan motor itu sebenarnya enaknya kan baterainya lebih kecil dari mobil. Jadi bisa dicas di mana aja sebenarnya gitu kan, bisa dicas di colokan biasa. Di rumah sekalipun. Di rumah sekalipun. Dan di Indonesia pengalamanku di Gojek biasanya yang lebih bisa grow dan scale adalah solusi yang lebih simple gitu kan. Iya, makin simple makin Makin oke. simple makin oke untuk market Indonesia ya. Dan kita ngelihatnya yang lebih simple ya itu tadi charging. Karena toh baterainya lebih kecil dari mobil. Orang pun banyak kan parkir motor kan di dalam rumah, di ruang tamu. Oke, oke. Ya dia masuk, pulang, colok, pagi udah penuh gitu kan. Oke. Jadi kalau kita lihat sih kebanyakan charging akan terjadi seperti itu gitu. Oke. Bu Prani, gimana melihat bahwa digital talent itu kan sekarang berkumpul di perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk di GoTo. Sementara mungkin yang lain ya, perusahaan lain juga butuh digital talent yang tingkat-tingkat atas itu.
Betul, jadi memang kemarin kita juga ada FGD gitu ya sama Goto dan beberapa perusahaan tech lainnya gitu. Ini sangat berbeda gitu. Kalau Goto, there's no problem untuk dapat digital talent yang kualitasnya bagus gitu. Nah tapi yang lebih kecil-kecil ini mereka berteriak bahwa kuantitasnya nggak ada, kalaupun ada mungkin kualitasnya nggak bisa sebaik yang mungkin ke Goto gitu. Ya mungkin tadi bayarannya berbeda gitu ya. Dikasih saham, jangan gaji doang plus saham ya Dit ya. Ya. Nah memang perlu selain pendidikan gitu ya, Ya. yang memegang peranan itu juga ada standarisasi gitu Betul. ya, sertifikasi gitu, sehingga bisa lebih banyak gitu ya talent dihasilkan gitu dengan standar kualitas yang bisa dijamin gitu. Nah itu banyak pemainnya, mungkin ada lembaga pelatihan seperti itu, lalu juga perusahaan yang punya mungkin training sendiri seperti itu gitu. Jadi memang semuanya bisa berkontribusi sih Pak Helmi kalau menurut saya, karena nggak mungkin mengandalkan pemerintah aja atau sistem pendidikan aja untuk menutup gap dari demand digital talent itu. Gitu. Benar. Setuju. Karena ini kan upstreamnya ya, menghasilkan talent yang banyak gitu. Betul. Sebenarnya kalau aku lihat memang harus diimbangi juga dengan downstreamnya gitu kan. Harus banyak juga yang berani menjadi istilahnya technopreneur tadi ya, untuk bikin perusahaan yang bisa menyerap talent ini sehingga jadi sehat nih funnelnya gitu. Challenge-nya apa Dit untuk bikin go-to baru gitu? Katakanlah ya tech company baru. Challenge-nya apa? Adito kan merasakan ya. Lumayan. Merasakan bagaimana waktu membuat Maka. What is the biggest challenge? Jujur kalau awalnya sih challenge terbesar adalah selalu utamanya diri sendiri ya di awal ya, gitu kan. Kayak kita kan mungkin seumur hidup jadi pegawai, kita mikir, bisa nggak ya gua gitu kan. Cuman ya itu tadi dengan experience-ku di Gojek itu justru yang ngasih confidence gitu kan. Kayak ini founder-foundernya Gojek bisa kok dan mereka seperti ini. Aku sudah banyak belajar dari mereka, kayaknya aku bisa juga deh gitu kan. Jadi itu challenge pertama lah. Kedua, pasti soal menemukan bisnis model yang tepat dan juga strategi funding gitu kan. Kayak gimana caranya bisa nemu investor yang tepat gitu kan. Itu juga nggak selalu gampang. Itu juga another benefit dari kalau misalnya mulai perusahaan sekarang, ini ekosistem venture capital kita itu sudah jauh lebih advance dibanding dulu tahun 2015 gitu kan. Jadi kalau ada ide yang solid, founding team yang bagus, sebetulnya capitalnya ada kok gitu kan. Cuman memang kondisinya sekarang ya market kan, kondisi makro juga lagi naik turun, makin sulit walaupun katanya sih harusnya suku bunga tahun ini turun ya. Saya sih amin gitu kan. Gitu. Jadi itu juga sekarang sudah lebih mendukung sebenarnya. Jadi pertama ya orang harus lebih berani ngambil resiko. Kedua sekarang sebenarnya ekosistem funding itu lebih sophisticated dibanding dulu. Dan yang ketiga sebetulnya gimana caranya supaya bisa cepat mencoba hal di market aja sih gitu. Itu mungkin yang agak lebih susah untuk perusahaan hardware. Karena buat kita kan, kita memilih cara paling susah nih untuk bikin motor, which is R&D sendiri. Gitu kan. Jadi ada beberapa perusahaan yang mulainya mungkin setelah kita, tapi mereka udah launching duluan gitu kan. Itu kalau misalnya ngambil produk yang sudah ada, misalnya dari China atau dari mana, itu kan lebih cepat ya. Kita tinggal rakit. Sedangkan kita do it the hard way istilahnya gitu kan. Kita benar-benar bikin sendiri dari nol semua komponennya. Jadi challenge-nya kalau buat kita sih, yaitu tadi ini sudah tahun ketiga, kita udah gemes banget nih pingin jualan, gitu kan. Tapi untuk menghasilkan produk yang bagus, kita harus benar-benar invest di R&D-nya. Kita pastiin semua testingnya dijalankan, gitu kan. Karena kan kalau produk software kita udah launching, ada bug gitu misalnya, itu masih bisa kita benerin. Kita kan tinggal update app-nya di App Store gitu kan. Terus misalnya nih ya kan sejelek-jeleknya, misalnya ada bug, aplikasi nggak bisa dipakai, ya jadinya orang nggak bisa pesen, oke. Cuman kalau itu terjadi di motor kan kita nggak bisa benerin, udah gitu kalau ada kesalahan ya fatal kan akibatnya. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab nih sama customer yang nanti beli produk kita. Apalagi kita juga bersaingnya dengan brand-brand yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Indonesia dan orang sudah percaya gitu kan. Gitu. Kalau ini ya tantangan untuk merekrut
SDM ya. Karena kan nggak cukup dengan hanya tech people aja ya. Betul. Ya kan diperlukan tetap orang yang jago keuangan, Yes. orang jago market, ya, jago operation. Benar. Itu yang saya pikir menjadi handicap banyak sekali tech company ya. Betul ya? Betul sih. Jadi, tapi kalau aku lihat kan tergantung si bisnis modelnya ya. Kalau misalnya di industriku di otomotif nih, ini agak unik karena kita tuh misalnya tim saya nih, ini agak campuran dari ada orang-orang tech-nya, tapi ada orang-orang dari industri otomotif yang jauh lebih experience di situ. Nah, ini tuh culture-nya agak beda. Betul. Gitu kan? Jadi kalau yang anak-anak tech itu lebih gerak cepet. Dan ngomongnya sama mesin, ngomongnya sama komputer ya. Satu lagi ngomongnya sama orang terus. Bener, nah, kalau otomotif tuh kan agak lebih lebih hati-hati ya gitu. Jadi kita untuk mensintesis kedua culture ini jadi sesuatu yang unik buat Maka tuh salah satu PR kita juga gitu kan. Cuman kalau aku lihat sih misalnya talent keuangan, pemasaran dan sebagainya, itu salah satu efeknya ada Goto dan teman-teman juga sebenarnya memperbanyak itu. Jadi bahkan role yang nggak technical bikin softwarenya itu jadi makin banyak talentnya karena ya semua perusahaan besar tech di kita kan juga butuh talent marketing dan keuangan gitu. Nah kalau di aku specifically yang susah justru talent technicalnya tadi karena R&D otomotif tuh masih jarang di Indonesia. Jadi banyak tim member kita tuh pulang dari Jerman, pulang dari Jepang karena ya mereka sebenarnya sudah lama pingin pulang tapi nggak ada pekerjaannya di sini untuk R&D otomotif, which is hal yang sama yang terjadi di software tahun 2015, gitu. Jadi inilah jalurnya. Gitu. Bu Prani kan ngikutin ya, Pak Jokowi, Erick Thohir mengatakan siang 5% startup itu kan mati ya, nggak berkembang. Ibu ngeliat nggak sama nggak dengan yang saya bilang? Karena kadang-kadang mereka hanya terpaku kepada menyiapkan tech-nya, tapi padahal di company itu secara keseluruhan kan harus ada orang. Rata-rata nggak ngerti keuangan Bu, HPP aja nggak bisa ngitung mereka kadang-kadang. Betul. Jadi memang sekarang nggak hanya customernya itu gitu ya yang menjadi tantangan buat tech gitu, tapi profitabilitas itu menjadi penting gitu di era tech winter ini gitu. Jadi orang kan mau invest kalau misalnya dia lihat ada profit dong gitu, nggak seperti dulu yang oh ya udah ini something new, exciting gitu ya orang invest gitu. Sekarang mereka lebih selektif. Jadi memang harus ada talent tersebut gitu ya. Nah talent tersebut juga sekarang perlu punya skill digital gitu. Mungkin kalau accounting misalnya Pak Helmi, mungkin kalau dulu gitu bisa pakai kertas, sekarang kan ya nggak bisa gitu kan, dia harus belajar sistemnya. Maksudnya talent lainnya pun harus digital juga ya. Betul. Jadi memang itu dari mulai basic, intermediate, advance itu harus ada semua sih gitu. Dan setiap perusahaan agak berbeda, betul kata Pak Dito tadi. Iya, jadi ada memang perusahaan yang tech gitu ya. Jadi dia butuh lebih banyak tech-nya gitu. Yang accounting gitu, marketing mungkin lebih sedikit gitu. Tapi ada juga saya nggak Bu Prani, saya ini tech enabled gitu. Kalau pun nggak pakai tech saya masih tetap bisa jalan. Nah yang kayak gini mungkin yang kayak hardware, terus misalnya yang advance cyber security dia nggak perlu gitu, dia perlunya mungkin yang intermediate aja, mungkin digital marketingnya, accounting sistemnya seperti itu. Jadi memang di sini ada macam-macam talent gitu ya, kebutuhan industrinya juga macam-macam. Nah tadi ada seasonal gitu, kadang-kadang nanti talent yang ini butuhnya lebih sedikit dalam 10 tahun ke depan, talent yang itu lebih banyak gitu. Nah itu mungkin yang berat ya untuk Indonesia untuk lihat gitu sebenarnya 10 tahun ke depan seperti apa sih. Mungkin sekarang digital marketing pakai TikTok, semua orang berlomba-lomba untuk belajar itu. Tapi dengan AI, apakah itu masih akan tetap diperlukan? Mungkin sekarang, ya udah kita pakai AI aja gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang challenge ya. Tapi ya exciting. Oke, keren banget. 42 menit lebih nih. Jadi mungkin Mas Dito ada yang ingin disampaikan semacam sebuah closing statement tentang digital economy Indonesia. Kalau aku lihat memang dari tahun awal Gojek 2014-15 sampai sekarang itu marketnya sendiri sih banyak banget perubahannya gitu kan. Kayak dulu pun di Gojek kita ada perjalanannya, di awal-awal kita benar-benar ngejar adoption nih. Gimana caranya biar makin banyak yang pakai. Kita lihatnya jumlah transaksi, jumlah user. Makin lama ngelihatnya revenue.
gitu kan. Oke. Kalau banyak yang pakai tapi kita nggak bisa dapat revenue buat Ngapain apa juga? gitu Iya, kan. iya. Habis itu berubah lagi, kalau punya banyak revenue tapi nggak jadi profit buat apa gitu kan. Jadi itu pun memang kita melalui perjalanan itu, dan kalau aku rasa market sekarang sudah ada di posisi di mana profitability jadi jauh lebih penting, dan menurut saya itu hal yang bagus gitu kan. Ini bagus untuk ekosistem. Dan memang istilahnya ya jebolan dari perusahaan generasi sebelumnya seperti Gojek dan sebagainya sudah lebih tahu tentang ini gitu kan. Mereka lebih melek bahwa kalau manage P&L ya harus profitable dong gitu kan. Benar. Jadi inilah yang kita bawa di company-company yang kita bangun sekarang gitu kan. Jadi dan jujur kita sangat banyak sangat banyak hal yang sekarang ada yang dulunya nggak ada gitu kan. Kayak ya itu tadi, sesimpel kalau aku punya pertanyaan gimana sih rasanya dulu waktu awal-awal, aku tinggal tanya sama Nadim dan teman-teman gitu kan. Kalau dulu kan mereka mau nanya ke siapa, belum pernah ada yang ngejalanin gitu. Terus ekosistem funding juga lebih develop dan sebagainya, talent lebih banyak. Jadi memang sekarang tuh lebih rendah barrier-nya untuk mulai company baru gitu kan. Tapi of course kondisi marketnya pun agak berbeda. Agak berbeda. Ya, jadi kita memang harus sangat yakin dengan nggak cukup cuma jago bikin produk aja, tapi memang harus jago mengoperasikan bisnisnya. Betul. Itu tadi sih Pak. Betul. Gitu. Jadi ya harapanku sih kedepannya makin banyak yang berani mencoba, dan juga nggak hanya di bidang software, tapi juga di bidang-bidang lain, misalnya di hardware, di agritech juga sekarang makin banyak gitu kan. Karena ya untuk bisa terus memajukan ekonomi, aku rasa memang kita mulai membangun sektor real juga gitu kan, terutama di manufacturing. Gitu. Baik, dari Ibu Prani ada yang ingin disampaikan? Dari saya ya, menurut saya digital talent itu isu yang penting buat Indonesia. Harus diatasin ya. SDM in general itu isu yang penting gitu ya. Human capital ini critical condition menurut saya, dan everybody has a role gitu, baik itu pemerintah, akademik gitu ya, maupun swasta gitu ya. Di sini ada perusahaan-perusahaan seperti perusahaannya Pak Dito, Maka Motors, ada Goto gitu ya. Mereka punya role juga gitu untuk menghasilkan digital talent yang cukup ya jumlahnya dan berkualitas gitu. Jadi ini penting nih ya. Sekali lagi kita kepengen banget untuk mendukung ekonomi kita menjadi maju, terutama ekonomi digital. Betul. Yang jumlahnya makin membesar. Jadi kita perlukan melahirkan satu metode yang melibatkan seluruh stakeholder. Saya pikir Bu Prani ya, bukan hanya pemerintah ya, tetapi swasta dan semuanya gitu, dan masyarakat untuk menciptakan digital talent. Oke, terima kasih Bu Prani, terima kasih Dito. Terima Sukses kasih. ya dengan makanya. Terima kasih. Jangan lupa ngundang-undang. Siap. Nanti test drive ya Pak. Test drive. Oke, jadi saya pun belajar banyak ya dari obrolan ini. Wow. Karena ke depan itu nggak mungkin kita meneglect atau mengignore digital ekonomi, karena dia udah datang dan mungkin akan membesar, makin membesar. Jadi menurut saya semua orang, masyarakat Indonesia harus alert dengan digital ekonomi, dan bagaimana juga kita mengatasi ada persoalan itu, salah satunya adalah digital talent ya. Satu lapangan yang terbuka luas ya, sehingga kita bisa mengurangi para pengangguran di Indonesia. Masuklah ke sektor-sektor yang ada hubungannya dengan digital ya. Berapa orang mengatakan kalau lo mau dagang berusaha, kalau nggak pakai digital jangan berharap akan bisa bertahan atau membesar. Demikian inti dari diskusi kali ini, dan terima kasih sudah bersama saya dan tamu-tamu saya, dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.